kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini Minggu tanggal 26 Februari 2023. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudaraku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat, rohani, sehat, jasmani, tambah mengasihi Tuhan, diberkati dengan apa yang saudara kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 127. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan 1 minggu ini bagi kami. Mohon ampun buat semua dosa salah kami.
Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betapa kami rindu hidup dikuasai oleh Tuhan. Betapa kami mau menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kesabaran kasih setiamu. Mohon berkati kami melalui pembahasan firman Tuhan dari Mazmur 127 hari ini. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Salomo, berjudul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Salomo mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia usaha orang. Sia-sia usaha orang. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, sia-sia usaha orang bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam. Karena Tuhan sanggup memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian juga dikatakan bahwa anak-anak laki-laki, buah kandungan, adalah suatu upah daripada Tuhan. Jadi semua yang baik yang kita terima itu berkat dari Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Sebab ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Semua yang bisa dilakukan manusia terbatas. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan. Segala sesuatu adalah sia-sia jika bukan Tuhan yang memberkati, kata Salomo. Manusia boleh berkuat dengan apa yang bisa dilakukan, berusaha sekuat tenaga. Namun jika Tuhan tidak campur tangan, semuanya sia-sia. Manusia boleh mengakui bahwa dia hebat, berhasil, berpengalaman, dan sebagainya. Tapi kalau tidak diberkati Tuhan, maka akhirnya sia-sia. Saudara-saudara yang kekasih, Salomo adalah anak Raja Daud. Ibunya bernama Batsheba binta Eliam. Salomo berkuasa sebagai Raja Israel, menggantikan ayahnya Daud kurang lebih 40 tahun. Permaisurinya bernama Naamah, putri Firaun, Raja Mesir. Salomo tahu, kita bisa baca di Mazmur 127, mengenai rumah jika didirikan tanpa berkat Tuhan, sia-sia. Kota didirikan tanpa berkat Tuhan, sia-sia. Rumah yang dimaksud di sini, pertama bangunan. Yang kedua keluarga. Sebagai orang muda, Salomo bisa membangun istana yang besar, bait Allah yang agung, kota-kota yang luar biasa. Itu semua karena berkat Tuhan. Tuhan memberkati ayahnya Daud yang menginvestasikan banyak hal, persiapan-persiapan untuk Salomo membangun. Dia juga diberkati Tuhan dengan orang-orang yang sangat suportif, loyal, menolong dia. Jadi dia merenung dan dapat mengakui bahwa bangunan-bangunan, kota-kota yang dapat dia dirikan itu karena berkat Tuhan. Melalui banyak orang, keamanan dan kesejahteraan itu berkat Tuhan. Yang kedua, rumah yang dimaksud di sini dapat kita ekspos menjadi keluarga. Keluarga harus dibangun dalam jalan Tuhan, sesuai firman Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Saling menghormati, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling takut akan Tuhan. Sebab rumah atau keluarga yang didirikan dijalani tanpa takut akan Tuhan, maka yang terjadi adalah kehancuran, kemalangan, dan hal-hal yang menimbulkan kutuk. Tidak ada kemuliaan Tuhan di situ. Walaupun kaya, walaupun terkenal, walaupun terhormat. Kita sudah tahu ya kisah-kisah keadaan akhir-akhir ini di mana orang yang kelihatan dari luar berpangkat, kaya raya, ganteng, cantik, pintar, tapi tidak takut Tuhan, hancur. Sebab itu keluarga harus dibuat, dijalankan, didasari dari fondasi yaitu firman Tuhan dan didirikan
sesuai firman Tuhan tiap hari. Sayang sekali Salomo tahu teori, tetapi Salomo tidak menjalankannya. Sebab dicatat di dalam firman Tuhan di 2 Tawari 1 ayat 1 sampai 13, di dalam Ulangan 17 ayat 16 sampai 17, bahwa Salomo mempunyai kurang lebih 700 istri dan 300 selir atau gundik. Jelas hal ini bertentangan dengan firman Tuhan yang tercatat di dalam Ulangan 17 ayat 16 dan 17. Ulangan 17 ayat 16 dan 17, bahwa seorang raja Israel harus tidak boleh banyak istri, tidak boleh banyak kuda, tidak boleh banyak harta. Supaya apa? Dicatat, supaya hatinya tidak menyimpang dari firman Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 dikatakan Salomo sendiri bahwa sia-sia rumah, sia-sia kota yang dibangun tanpa berkat pertolongan Tuhan. Teori dia tahu, tetapi dalam praktek kehidupan tercatat seperti yang tadi saya katakan. Penerus Salomo bernama Rehabeam. Ya. Salomo dianugerahi Tuhan kebijaksanaan dan kekayaan yang sangat besar. 2 Tawari 1 ayat 1 sampai 13. Dia diberi hikmat sehingga melalui tuntunan Roh Tuhan, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, sebagian dari kitab Mazmur, kitab Kidung Agung adalah karya cipta Salomo atau yang dikenal juga dengan nama Sulaiman. Tetapi karena dia tidak taat kepada kehendak Tuhan, pada akhir hidupnya, pada masa tuanya, tercatat Salomo mendirikan kuil-kuil penyembahan, istri-istri dan gundik-gundiknya. Sehingga Salomo jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kesesatan. Salomo tidak lagi hidup menurut jalan yang diatur oleh firman Tuhan. Keluarganya tidak lagi berjalan sesuai kehendak Tuhan. Awalnya bagus, pertengahan tidak bagus, dan diakhiri dengan kehancuran. Ia mengikuti dewa-dewa istri-istrinya, yaitu dewa orang Moab, dewa orang Amon, dewa orang Edom, dewa orang Sidon, Het, dan Mesir. Ternyata Salomo tidak dapat mempertahankan kelakuannya bersih seumur hidupnya. Tidak dapat sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Ia tidak dapat sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan. Rumah yang dimaksudkannya tidak berjalan sesuai kehendak Tuhan. Maka sia-sia. Sia-sia Israel menjadi terpecah dua, ya, karena Tuhan sendiri membangkitkan lawan-lawan kuat bagi Salomo, yaitu Hadad orang Edom, Rezon bin Eliada raja Aram, Yerobeam bin Nebat. Dia menguasai 10 suku Israel, sedangkan anak Salomo Rehabeam hanya menguasai 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Jadi saudara, dari peristiwa-peristiwa ini kita dapat merangkaikan bahwa Tuhan sanggup meninggikan orang yang hidup taat padanya, dan Tuhan sanggup merendahkan orang yang hidup tidak hormat, tidak taat kepadanya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Salomo berdosa kepada Tuhan. Dia tidak taat, tercatat dalam Ulangan 17 ayat 16 dan 17. Ulangan 17 ayat 16-17. Raja Israel tidak boleh banyak istri, tidak boleh banyak kuda, tidak boleh banyak harta. Di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14, 1 Raja-Raja 10 ayat 14, 2 Tawarik 1 ayat 14 dan selanjutnya. Ya.
dikatakan bahwa Salomo punya 1.400 kereta kuda, 4.000 kandang kuda, 12.000 orang-orang pasukan berkuda. Emas dan peraknya sangat banyak, seperti banyaknya batu, seperti banyaknya pohon ara dan pohon kayu aras. Luar biasa. Setoran dari orang-orang yang ada di bawahnya dicatat setiap tahun Salomo mendapat setoran emas 666 talenta. Saudara, 1 talenta itu adalah 32 kilogram. Jadi kalau 666 dikali 32 itu 21.312 kilogram setiap tahun. Kalau harga emas saat ini per kilogram adalah 1 miliar, maka 21.312 kilogram dikali 1 miliar, itu per tahun Salomo dapat 21 triliun 312 miliar. Sangat banyak, bukan? Itu baru emas, bukan dari yang mana, yang lain. Sebab itu saudara-saudaraku, mengetahui belajar firman Tuhan itu sangat bagus. Tetapi harus taat melakukan kehendak Tuhan. Sebab kalau tidak, sia-sia. 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 Ya. Kalau kita mengurus keluarga kita, kalau kita mendidik anak-anak kita, kita juga harus minta berkat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup merubahkan hati manusia. Jadi, mari kita melakukan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Sebab berkat Tuhanlah pangkal selamat. Bersama Tuhan kita bisa menghadapi masalah apapun. Karena Tuhan turut bekerja. Tuhan Immanuel bagi orang-orang yang hidup mengasihi. Kita sudah belajar, orang yang berjalan maju sambil menabur, walaupun penuh dengan tangisan kesusahan, pasti pada waktunya akan menuai dengan sorak-sorai. Tetapi lihat yang kita pelajari hari ini. Orang yang berjalan maju, kelihatannya kuat, tidak ada masalah, sangat pintar, sangat kaya, sangat terhormat, tapi tidak bersama Tuhan, ujungnya adalah sia-sia. Sebab itu mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh taat kepada kehendak Tuhan. Mari kita hidup benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Sebab hanya berkat Tuhan pangkal selamat. Tuhan Yesus memberkati. Selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
dalam kekuatan-Mu ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar mengenai apa yang dikatakan Salomo dalam Mazmur 127. Dan kami melihat juga kisah hidupnya dari awal sampai akhir. Tolong kami Tuhan hidup takut akan Tuhan. Tolong kami hidup mengasihi Tuhan. Tolong kami melakukan firman Tuhan. Sebab hanya Tuhan berkat-Mu yang pangkal atau sumber andalan kehidupan kami. Di luar Tuhan kami gak bisa. Tanpa Tuhan kami gak sanggup. Kami akan jatuh terpuruk dalam kesalahan dan dosa. Sebab itu kuasai roh jiwa tubuh kami setiap hari. Ajari kami melakukan firman-Mu.
Beri kami hati yang lembut, taat, dan dengar-dengaran. Hajar kami Tuhan kalau kami menyimpang, supaya kami tidak tersesat. Kami mau rindu Tuhan pakai hidup kami untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, para remaja, para pemuda, para wanita dan pria. Biarlah kami semua cinta Tuhan, takut akan Tuhan, suka belajar firman Tuhan, dan setia melakukan firman-Mu setiap hari. Kami mohon Tuhan, berkat Tuhan untuk minggu yang akan datang. Mohon Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan, supaya Tuhan berikan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dijauhkan daripada kami hati yang bodoh, hati yang keras, tetapi berilah kami hikmat dan bijaksana untuk mengisi hari-hari yang Tuhan berikan. Kami mohon berkat Tuhan untuk Indonesia. Kami mohon berkat Tuhan untuk para pemimpin kami, supaya mereka juga hidup takut akan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Imani di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita. Cinta Tuhan Yesus, doa syafaatnya, rencananya yang indah, amin, kita akan laksanakan. Dan bersama Tuhan kita bisa. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus setiap hari, menghibur, menegur kelakuan kita yang salah, menguatkan waktu kita lemah, memampukan kita hidup jadi saksi-saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Bersama Tuhan, kita menerima berkat baru secara rohani dan jasmani untuk minggu yang akan datang. Kita percaya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. God bless you.